Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa meskipun Anda sudah menjaga pola makan dengan baik, rutin berdoa atau bermeditasi setiap hari, dan memiliki keyakinan yang begitu kuat di hati, tubuh Anda tetap menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Mengapa rasa sakit tertentu terus datang kembali, seolah tidak mau pergi? Mungkin rasa sakit yang Anda rasakan itu bukanlah hukuman dari Tuhan, seperti yang sering kita pikirkan, tetapi sebuah panggilan. Sebuah bisikan lembut dari kehidupan yang ingin membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur di dalam diri Anda. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Coba rasakan tubuh Anda. Adakah bagian di dada Anda yang kadang terasa sesak, seperti berdenyut tidak teratur? Apakah Anda sering merasakan ketegangan yang datang tanpa sebab yang jelas? Mungkin itu adalah sinyal permintaan tolong. Sebuah frekuensi tak terlihat yang selama ini mencoba menarik perhatian Anda. Dan disinilah segalanya dimulai. Sejak zaman dahulu, para bijak sudah membicarakan hal ini. Salah satunya adalah Thoth, penjaga rahasia alam semesta, yang mengatakan bahwa tubuh hanya jatuh sakit ketika pikiran kita menutup jendela menuju dunia yang tak kasat mata. Hari ini, di momen ini, jendela itu terbuka di hadapan Anda. Dan percayalah, jika kata-kata ini sampai ke telinga Anda sekarang, itu bukanlah kebetulan. Bukan karena algoritma internet. Ada alasan yang jauh lebih dalam. Ada koneksi batin yang membawa Anda ke sini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengundang Anda melakukan sesuatu yang sangat penting. Jika Anda merasa topik ini menyentuh hati Anda, jika Anda ingin terus mendapatkan informasi yang bisa membantu kesehatan dan kesejahteraan Anda, silakan klik tombol berlangganan di bawah video ini. Langkah kecil ini adalah bentuk komitmen Anda kepada diri sendiri. Dan tulislah di kolom komentar kalimat, "Saya memilih untuk sembuh." Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah pernyataan kuat kepada alam semesta bahwa Anda siap untuk berubah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada orang-orang yang Anda sayangi. Tetaplah bersama saya hingga akhir video, karena di bagian terakhir nanti, saya akan membagikan pesan yang sangat penting. Sebuah informasi yang bisa mengubah cara Anda melihat kesehatan tubuh dan jiwa Anda mulai hari ini. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam. Banyak orang berpikir bahwa penyakit hanya dimulai dari tubuh fisik, dari makanan yang kita konsumsi, dari kurangnya olahraga, atau dari faktor usia. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sering tidak kita sadari. Sumber utama dari banyak rasa sakit yang Anda rasakan sebenarnya bukan berasal dari daging atau tulang. Penyebab sebenarnya ada di medan energi yang mengelilingi Anda. Sebuah medan terlihat yang selalu memancarkan dan menerima getaran setiap saat tanpa henti. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah antena hidup. Setiap emosi, setiap kenangan, setiap luka batin yang belum sembuh, semuanya meninggalkan jejak di medan ini. Bahkan jika Anda makan makanan sehat, rajin bermeditasi, dan selalu berpikir positif, selama medan ini belum selaras, tubuh Anda akan tetap merespons dengan rasa sakit atau kelelahan yang sulit dijelaskan. Thoth, sang guru kebijaksanaan kuno, sudah lama mengajarkan bahwa tubuh hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam medan energi kita. Getaran-getaran lama, pola pikir yang sudah usang, trauma masa lalu yang belum terselesaikan, semuanya masih hidup di dalam medan Anda. Dan yang lebih mengejutkan, alam semesta tidak merespon apa yang Anda inginkan. Ia merespon apa yang Anda pancarkan. Bukan apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang benar-benar Anda getarkan dari dalam diri Anda. Mungkin Anda pernah merasa, mengapa saya sudah berusaha begitu keras tapi tetap sakit? Jawabannya sederhana namun mendalam. Karena Anda masih hidup dalam medan getaran lama. Medan yang dipenuhi oleh sisa-sisa luka, ketakutan, dan keyakinan negatif yang sudah lama tertanam di bawah sadar. Sekaranglah saatnya untuk mulai menyadari bahwa penyembuhan sejati tidak hanya soal apa yang Anda lakukan secara fisik, tetapi tentang apa yang Anda izinkan untuk bergetar di dalam diri Anda. Di bab berikutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana medan ini terbentuk, dan mengapa begitu banyak dari kita membawa getaran yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Sekarang kita memasuki lapisan yang lebih dalam lagi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pola-pola tertentu terus berulang dalam hidup Anda? Mengapa rasa sakit emosional yang sudah lama Anda lupakan tiba-tiba muncul dalam bentuk rasa sakit fisik?
Jawabannya tersembunyi dalam apa yang disebut oleh Todd sebagai catatan getaran pribadi, atau dalam istilah modern disebut bawah sadar. Sejak Anda lahir hingga sekitar usia 7 tahun, pikiran Anda berada dalam kondisi gelombang otak yang sangat dalam, seperti keadaan hipnosis alami. Dalam periode itu, segala sesuatu yang Anda dengar, lihat, dan rasakan langsung masuk ke dalam medan energi Anda tanpa filter. Setiap kata-kata kasar, setiap momen di mana cinta terasa bersyarat, setiap saat Anda harus menahan diri hanya untuk diterima oleh orang lain, semuanya terekam di dalam diri Anda. Tidak hanya sebagai ingatan pikiran, tetapi sebagai getaran yang terus berputar tanpa henti. Meskipun kini Anda sudah dewasa, makan dengan baik, bermeditasi, dan berdoa, pola lama itu tetap memimpin dari balik layar. Anda mungkin ingin dicintai, tetapi Anda masih memancarkan getaran rasa tidak layak dicintai. Anda mungkin berusaha menarik rezeki, tetapi energi Anda masih terjebak dalam pola kekurangan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Anda mungkin berharap untuk sembuh, tetapi medan Anda masih berbicara tentang luka yang belum dipulihkan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa seperti berjalan di tempat. Karena meskipun di permukaan kita berkata ingin berubah, di dalam, getaran lama tetap mendominasi. Alam semesta tidak menjawab keinginan kita, tetapi merespon apa yang benar-benar kita pancarkan. Di akhir bab ini, saya ingin mengajak Anda untuk mulai bertanya pada diri sendiri, getaran lama apa yang selama ini saya bawa dan anggap sebagai kebenaran saya? Di bab berikutnya, kita akan membuka lebih dalam lagi tentang keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi luka yang selama ini Anda hindari. Sekarang, kita tiba di titik yang sering menjadi momen paling menegangkan dalam proses penyembuhan. Banyak orang berpikir bahwa untuk sembuh, mereka hanya perlu melakukan teknik tertentu, mengulangi afirmasi positif, atau mengikuti pola makan sehat. Tapi kenyataannya, sebelum semua itu bisa benar-benar bekerja, ada satu langkah penting yang sering dihindari, keberanian untuk menghadapi rasa sakit yang selama ini disembunyikan. Todd, sang penjaga kebijaksanaan kuno, selalu memulai perjalanan penyembuhan bukan dengan metode atau ritual, tetapi dengan konfrontasi. Bukan konfrontasi dengan tubuh, melainkan dengan akar emosional terdalam, dengan lapisan jiwa yang selama ini penuh dengan luka yang belum tersentuh. Mungkin tanpa Anda sadari, selama ini Anda menyimpan kemarahan yang tidak pernah Anda keluarkan agar terhindar dari konflik. Anda menelan air mata hanya supaya orang lain tidak melihat Anda lemah. Anda membuat pilihan hidup yang bukan berasal dari keinginan hati Anda sendiri, tetapi karena ingin menyenangkan orang lain. Setiap keputusan kecil yang Anda buat untuk menekan emosi itu, meninggalkan jejak di medan energi Anda. Lama-kelamaan, semua perasaan yang ditekan itu menjadi ketegangan di tubuh. Kita menyebutnya rasa lelah yang tak kunjung hilang. Kita menyebutnya kecemasan, kita menyebutnya nyeri otot. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah tekanan spiritual. Beban dari semua hal yang belum pernah Anda izinkan untuk benar-benar Anda rasakan. Dan inilah sebabnya mengapa banyak penyakit muncul kembali, bahkan setelah pengobatan. Karena akar emosionalnya belum disentuh. Energinya tetap ada, diam-diam mempengaruhi setiap sel dalam tubuh Anda. Penyembuhan sejati, seperti yang diajarkan oleh Todd, bukan soal menghapus rasa sakit, tetapi soal mengintegrasikannya, mengubahnya menjadi kekuatan baru melalui kehadiran penuh. Dan semua itu dimulai dengan satu pertanyaan yang jujur dan dalam. Apa yang sudah terlalu lama saya hindari untuk saya rasakan? Di bab berikutnya, kita akan belajar bagaimana mulai melepaskan beban ini dan mengaktifkan kembali frekuensi asli penyembuhan yang ada di dalam diri Anda. Sekarang saatnya memasuki tahap yang paling ditunggu-tunggu dalam perjalanan ini, proses aktivasi. Ini bukan tentang melakukan sesuatu yang rumit atau penuh dengan istilah sulit. Justru sebaliknya, Todd mengajarkan bahwa penyembuhan sejati dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, namun dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Langkah pertama adalah keheningan. Bukan hanya keheningan dari suara di sekitar Anda, tetapi keheningan dari kebisingan dalam pikiran Anda sendiri. Cobalah duduk dengan punggung tegak, mata tertutup, dan fokus pada setiap tarikan dan hembusan napas Anda. Bayangkan setiap helaan napas membawa kembali bagian-bagian dari diri Anda yang selama ini terpisah karena luka dan trauma.
5 menit dalam keheningan penuh perhatian ini bisa mulai menyatukan kembali bagian-bagian diri Anda yang tercerai-berai selama bertahun-tahun. Langkah kedua adalah pengakuan. Berbicaralah kepada tubuh Anda. Ucapkan dengan lembut, bahkan jika hanya dalam bisikan, "Aku mendengarmu." 3 kata sederhana ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada ribuan afirmasi. Dengan mengucapkannya, Anda memberitahu tubuh Anda bahwa perang sudah berakhir, bahwa rasa sakit Anda sekarang memiliki saksi, dan seringkali di momen inilah tubuh mulai merespons. Mungkin Anda akan merasakan hangat di tangan, getaran ringan di kulit, atau mungkin muncul perasaan emosional tanpa nama. Itu adalah medan energi Anda yang mulai menjawab. Itu adalah tanda bahwa tubuh Anda akhirnya merasa pulang. Langkah ketiga adalah pernyataan. Bukan dalam bentuk paksaan, tetapi sebagai deklarasi penuh jiwa. Katakan dengan dada terangkat dan hati yang hadir, "Aku kembali ke keadaan asliku. Aku sedang sembuh." Biarkan kata-kata itu bergema di dalam diri Anda seperti dentingan lonceng yang terdengar melintasi waktu. Tidak perlu memikirkan keraguan yang mungkin muncul. Biarkan keraguan itu mengalir begitu saja. Keraguan bukanlah kebenaran. Yang benar adalah apa yang mulai Anda rasakan di dalam tubuh Anda saat ini. Ingat, yang dibutuhkan bukanlah keyakinan buta, tetapi kehadiran penuh. Medan energi Anda tidak menunggu logika. Ia merespons ketulusan dan getaran nyata. Inilah awal dari penyembuhan sejati. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga dan memperkuat frekuensi baru ini agar Anda tidak kembali ke pola lama. Sekarang Anda sudah melakukan aktivasi. Mungkin Anda merasakan perubahan kecil di dalam diri Anda. Mungkin napas Anda terasa lebih ringan, hati Anda sedikit lebih lega, atau pikiran Anda menjadi lebih tenang. Tapi disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Banyak orang yang setelah merasakan momen penyembuhan seperti ini, perlahan-lahan kembali ke pola lama. Bukan karena mereka gagal, tetapi karena medan energi lama masih mencoba menarik mereka kembali. Todd sudah lama memperingatkan tentang fase ini. Ia menyebutnya sebagai keruntuhan suci. Sebuah momen di mana identitas lama yang selama ini terbentuk dari luka, ketakutan, dan kebiasaan bertahan hidup mulai runtuh. Bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk memberi ruang bagi kebenaran baru yang kini mulai tumbuh di dalam diri Anda. Anda mungkin merasa lelah, emosional, bahkan sedikit bingung dalam beberapa hari ke depan. Itu wajar. Itu bukan tanda kemunduran, melainkan proses penyesuaian. Medan energi Anda sedang menata ulang dirinya sendiri agar dapat menampung frekuensi baru yang Anda pilih. Di saat-saat seperti ini, penting untuk tetap hadir dalam setiap momen. Pilih pikiran yang lebih selaras dengan niat penyembuhan Anda. Bernapaslah dengan kesadaran. Ucapkan kata-kata yang membawa kedamaian. Bukan karena itu adalah aturan, tetapi karena medan baru Anda sudah berubah, dan kebiasaan lama tidak bisa lagi bertahan dalam getaran ini. Todd selalu mengatakan bahwa setelah aktivasi, langkah berikutnya adalah perjalanan berjalan dalam frekuensi baru. Bukan soal menjadi sempurna, bukan soal tidak pernah merasa sedih lagi, tetapi soal tetap mengingat dari waktu ke waktu bahwa Anda sekarang adalah medan yang menyembuhkan. Bukan lagi orang yang hanya mencari kesembuhan dari luar. Dan jika saat ini Anda merasa bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang bergerak, sebuah getaran baru yang mulai hidup, saya ingin Anda menulis di kolom komentar, "Aku ingat penyembuhanku." Kata-kata ini bukan hanya untuk Anda sendiri, tetapi untuk semua orang yang membacanya. Karena setiap kali Anda menyatakan niat ini, Anda membantu membangkitkan medan penyembuhan di dalam diri orang lain juga. Perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari babak baru dalam hidup Anda. Dan di video selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh, memperkuat apa yang sudah mulai Anda bangun di sini. Sampai jumpa di sana.